Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun di sini saya akan mempresentasikan alat kami yang berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan pada Kandang Anak Ayam Boiler berbasis Internet of Things. Kami beranggotakan sebagai berikut: Kristiani Nando, Iramis Wanda Duhair, Tri Aprianto, Yanes Bosco, Kristos Maka. Latar belakang alat. Alat kami berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan pada Kandang Anak Ayam Boiler. Alat kami merupakan perangkat yang berbasis IoT atau Internet of Things karena dapat memonitoring suhu dan kelembapan kandang anak ayam boiler secara real time melalui website. Sketsa konseptual alat. Bagian dalam terdapat lampu 3 watt yang berfungsi sebagai output yang berguna untuk memanaskan suhu kandang anak ayam. Lalu terdapat lampu 5 watt sebagai output yang berfungsi untuk menstabilkan suhu kandang anak ayam. Lalu terdapat kipas 12 volt sebagai output yang berfungsi untuk menurunkan suhu kandang anak ayam. Lalu terdapat sensor DHT11 sebagai input yang berfungsi untuk mengukur nilai suhu dan kelembapan pada kandang anak ayam. Pada bagian luar terdapat adaptor 12 volt 3 ampere yang berfungsi sebagai pemasok daya atau power supply ke node MCU SP32 sebagai pemroses yang berfungsi untuk menerima nilai sensor dan mengirimkan ke web server. Lalu terdapat relay 5 volt yang berfungsi sebagai saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampu dan kipas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan. Metode pengembangan pada sistem monitoring suhu dan kelembapan pada kandang anak ayam boiler berbasis Internet of Things adalah metode prototype sebab metode ini dapat memberikan gambaran sistem secara jelas pada sistem yang akan dibangun. Metode prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang, sehingga prototipe dibangun, diuji, dan dikerjakan ulang untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, spesifikasi. Yang pertama, fungsional. Sistem dapat membaca data, nilai suhu, dan kelembapan pada sensor. Sistem dapat mengirimkan data, nilai suhu, dan kelembapan ke web server. 2. Non-fungsional. Sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser, di antaranya Microsoft Edge dan Google Chrome. Sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami. Ya, kemampuan menjaga kondisi suhu kandang agar tetap stabil. Memudahkan monitoring kandang anak ayam boiler. Dapat menurunkan suhu ke suhu ideal kandang anak ayam boiler dengan akuator kipas. Dan dapat menaikkan suhu ke suhu ideal kandang anak ayam boiler dengan bantuan akuator lampu pijar yang digunakan sebagai. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari sistem monitoring suhu dan kelembapan pada kandang anak ayam broiler berbasis Internet of Things yang menampilkan data dari sensor DHT11 yang berupa angka dan grafik. Berikut ini rangkaian komponen yang terdiri dari node MCU ESP32 sebagai microcontroller sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur nilai suhu dan kelembapan yang terhubung ke node MCU ESP32 pada pin D4 dan relay sebagai saklar yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan kipas dan lampu yang terhubung ke node MCU ESP32 pada pin D33 dan D26. Kemudian terdapat kipas yang digunakan untuk menurunkan suhu dan lampu yang digunakan untuk menaikkan suhu. Dan terdapat lampu yang selalu hidup yang digunakan untuk menstabilkan suhu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Cara kerja alat. Cara kerja alat ini ialah sensor DHT11 akan mengukur beberapa suhu dan kelembapan yang terjadi di kandang. Kemudian data dari sensor tersebut akan diterima oleh mikrokontroller node MCU ESP32. Lalu mikrokontroller node MCU ESP32 akan menentukan apakah suhu yang diukur dirasa panas. Maka mikrokontroller node MCU ESP32 akan menghidupkan kipas.
Namun, jika suhu yang diukur dirasa dingin, maka mikrokontroler node MCU ESP32 akan mematikan kipas dan menghidupkan lampu. Setelah itu, mikrokontroler node MCU ESP32 akan mengirim data tersebut ke database server. Kemudian server akan menampilkan data tersebut di halaman website yang berupa angka dan grafik yang dapat dilihat oleh user secara real time. Berikut ini diagram blok alat. Berikut ini flowchart alat. Berikut ini demonstrasi penggunaan alat. Baiklah, di sini kami akan mendemonstrasikan alat ini. Pertama kita colokkan 3 kabel, yaitu 2 kabel lampu dan 1 kabel kipas. Di sini terdapat sensor DHT11 dan terdapat lampu box lamp 3 watt dan 5 watt. Lampu 5 watt akan standby menyala dan lampu 3 watt akan menyala. Jika suhu terlalu dingin, kemudian kipas akan menyala. Jika suhu terlalu panas dan ketika suhu normal, lampu 3 watt dan kipas akan mati. Kemudian data dari sensor DHT akan dikirimkan ke web server yang menampilkan data berupa angka dan grafik. Sekian demonstrasi dari alat kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.